Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya untuk mengikuti pelajaran hari ini. Nah, kembali lagi di pelajaran prakarya. Untuk kali ini kita akan belajar materi pengolahan. Kira-kira kita mau ngolah apa ya? Nah, kali ini kita akan belajar mengenai pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Di materi pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan ini, kita akan belajar pengertian sayuran, klasifikasi sayuran, kandungan dan manfaat sayuran, teknik pengolahan, tahapan pembuatan atau pengolahan makanan dan minuman, lalu perencanaan, identifikasi kebutuhan dan ide atau gagasan, lalu pelaksanaan, di mana di dalamnya kita akan mempersiapkan alat dan bahan dan proses pembuatan, serta pengemasan dan penyajiannya yang tentunya di dalamnya harus memperhatikan keselamatan kerja. Lalu setelah itu kita akan mengadakan evaluasi. Setelah mengikuti materi pengolahan bahan sayuran ini, diharapkan kalian nanti bisa menyatakan pendapat tentang keragaman bahan pangan sayuran sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan serta bangsa Indonesia. Lalu, mengidentifikasi klasifikasi sayuran, kandungan dan manfaat, teknik pengolahan serta memahami pengertian bahan pangan sayuran yang terdapat di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Lalu, nanti diharapkan juga kalian bisa merancang pengolahan bahan pangan sayuran berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri, serta membuat, menguji, dan mengomunikasikan karya pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan sesuai kebutuhan wilayah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan penuh disiplin dan rasa tanggung jawab. Ibu yakin kalian sudah tidak asing dengan yang namanya sayuran. Coba di sini ada nggak sih yang suka banget makan sayuran? Atau mungkin ada yang nggak pernah makan sayuran? Nah, coba kira-kira yang disebut sayuran itu apa sih? Di buku prakarya disebutkan pengertian dari sayuran adalah bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan, baik secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak. Sayuran mempunyai kadar air dan serat yang tinggi, sehingga umumnya mempunyai umur relatif pendek, mudah rusak, dan tidak dapat disimpan terlalu lama jika tidak diperlakukan secara khusus. Makanya kita sering banget ngelihat sayuran itu gampang busuk. Nah, biasanya kalau orang tua kita di dapur nyimpen sayurannya itu di kulkas supaya tidak cepat rusak. Selain itu, sayuran tidak dapat dipanen setiap saat karena sayuran merupakan tanaman musiman. Makanya kadang di beberapa waktu kita tidak bisa menemukan beberapa sayur tertentu. Tingkat kematangan dari sayuran mempengaruhi sifat fisik sayuran. Maka setiap jenis sayuran memiliki sifat fisik yang berbeda, mulai dari warna, rasa, aroma, kekerasan, tekstur, dan penampakan. Berdasarkan bagian tanaman yang dimakan, sayuran bisa diklasifikasikan menjadi sayuran daun atau leaf vegetables. Maksudnya sayuran yang dimakan di bagian daunnya. Contohnya seperti bayam, kangkung, sawi, kubis, daun kemangi, dan lain-lain. Lalu ada juga sayuran batang atau stem vegetables. Maksudnya sayuran yang dimakan di bagian batangnya, seperti asparagus, rebung, paku, dan seledri. Lalu ada juga sayuran akar atau root vegetables. Biasanya ini merupakan umbi-umbian seperti kentang, wortel, lobak, bit, talas, ubi kayu, dan ubi jalar. Lalu ada sayuran polong seperti buncis, kapri, kacang panjang, kacang merah, dan kedelai. Ada juga sayuran bunga atau flower vegetables, yaitu sayuran yang dimakan di bagian bunganya seperti brokoli, kembang kol, kecombrang, dan bunga turi. Selain itu ada juga sayuran buah atau fruit vegetables,
yaitu sayuran yang dimakan di bagian buahnya, seperti tomat, cabai, paprika, timun, terong, pare, labu siam, jagung, dan oyong. Masih ada lagi, yaitu sayuran umbi batang atau sayuran yang dimakan di bagian umbi batang seperti singkong, talas, ubi jalar, gadung, gambili, dan umbi bit. Ada juga sayuran umbi lapis atau bulk vegetables. Ini biasanya merupakan bawang-bawangan seperti bawang merah, bawang putih, bawang bombay, daun bawang, dan adas. Lalu ada sayuran jamur atau mushroom seperti jamur merang, jamur kancing, jamur tiram, dan jamur kuping. Kalian sudah bisa membedakan jenis-jenis jamur? Berdasarkan pigmen yang dikandungnya, sayuran bisa diklasifikasikan menjadi sayuran yang berwarna hijau. Warna tersebut terbentuk oleh klorofil, mengandung berbagai vitamin yaitu A, C, dan K yang bermanfaat bagi pembekuan darah dan pembentukan tulang, serta mengandung unsur mineral diantaranya zat besi, zat kapur, magnesium, dan fosfor. Coba kalian sebutkan contoh sayuran berwarna hijau. Lalu ada juga sayuran yang berwarna ungu, mengandung vitamin A, kalsium yang tinggi, serta mengandung antosianin, resveratrol, dan asam elagik yang bisa menangkap radikal bebas dan mencegah terserang penyakit kanker, diabetes, dan serangan jantung. Ada juga sayuran berwarna merah atau biru. Hal ini karena adanya zat antosianin yang sensitif terhadap perubahan pH. Zat tersebut sebagai antioksidan di dalam tubuh, sehingga dapat mencegah terjadinya aterosklerosis, penyakit penyumbatan pembuluh darah, serta menghambat proses aterogenesis dengan mengoksidasi lemak jahat dalam tubuh. Lalu ada sayuran warna kuning atau orange, berasal dari kandungan beta dan alfa karotin yang berfungsi sebagai penghambat proses penuaan sel-sel dalam tubuh, membantu meremajakan sel-sel tubuh, dan memberikan sistem kekebalan agar tidak mudah terserang penyakit. Wah, ternyata kandungan di dalam sayuran-sayuran itu banyak banget, guys. Berikutnya kita akan belajar mengenai kandungan dan manfaat sayuran. Di sini ada sayuran kangkung. Siapa ayo yang suka makan kangkung? Atau ada di sini yang nggak pernah makan kangkung? Nah, di situ sudah ada gambarnya ya. Barangkali ada yang belum tahu yang seperti apa sih kangkung gitu. Nah, kangkung itu memiliki dua varietas, yaitu ada kangkung darat dan kangkung air. Sedangkan kandungan dan manfaatnya, yang pertama, memiliki kandungan vitamin A yang sangat tinggi, berguna sebagai antioksidan untuk menangkal serangan radikal bebas pada kornea mata. Mengandung beta-karotin yang menjaga mata agar tetap sehat. Mengandung vitamin C lebih tinggi daripada buah-buahan yang dapat menangkal serangan virus flu dan sariawan. Mengandung zat besi yang baik untuk menambah hemoglobin, bermanfaat mencegah dan mengurangi anemia. Mengandung serat untuk mengatasi sembelit. Ekstra sayur kangkung baik untuk penyerapan kadar gula di dalam tubuh dan menghambat proses kenaikan kadar gula di dalam darah atau yang biasa disebut diabetes mellitus. Dan nih, bagi yang susah tidur nih, kangkung mengandung unsur sedatif yang berfungsi sebagai obat tidur alami. Jadi bisa banget kalau kamu udah mulai insomnia, makan kangkung aja. Nah, selanjutnya ada jagung. Jagung ini memiliki banyak serat sehingga dapat memperbaiki saluran pencernaan, mencegah wasir, sembelit, dan juga menurunkan tingkat risiko kanker usus besar. Wow, mengandung antioksidan yang membantu merawat kulit agar tetap awet muda. Itu bisa jadi skincare juga ternyata. Memiliki kandungan zat besi, magnesium, serta fosfor yang tinggi yang sangat dibutuhkan oleh tulang agar tetap sehat dan bisa meningkatkan fungsi ginjal. Lalu ada juga asam folat atau vitamin B9 yang tinggi, dapat mencegah anemia, baik untuk wanita hamil karena dapat mencegah bayi kekurangan berat badan dan cacat lahir. Tuh, kalau misalkan di rumah ada saudara yang sedang hamil, bisa banget tuh
kamu rebusin jagung aja. Selanjutnya ada wortel nih. Siapa yang suka makan wortel? Nah, kandungan dan manfaat sayuran wortel, seperti yang kita tahu, wortel itu berwarna orange. Ini menandakan kaya akan kandungan beta karotin atau vitamin A yang sangat baik untuk kesehatan mata dan kulit. Lalu mengandung vitamin C yang cukup tinggi sehingga membuatnya memiliki sifat antioksidan tinggi. Mengandung asam folat, kalsium, mangan, fosfor, kromium, zat besi, dan seng serta serat. Dapat mengatasi sembelit, menyehatkan kulit, meningkatkan daya tahan tubuh, mengatasi hipertensi, menjaga kesehatan gigi, menghilangkan plak dari gigi, menurunkan resiko stroke dan kanker. Selanjutnya, kandungan dan manfaat sayuran bayam. Nah, di dalam bayam ada flavonoid yang memiliki sifat antioksidan dan anti kanker. Lalu mengandung vitamin K yang tinggi dan mineral lainnya seperti magnesium, seng, tembaga, dan fosfor yang bermanfaat untuk melindungi pengeroposan tulang dan menguatkan tulang. Ada juga vitamin K pada bayam juga berperan menjaga kesehatan fungsi otak dan sistem syaraf. Magnesium dalam bayam membantu dalam menjaga tekanan darah normal. Vitamin C dengan sifat alkalinitas dalam bayam memberikan manfaat antiinflamasi dan peningkatan sistem kekebalan tubuh. Nah, apalagi sekarang sedang masa-masanya corona, kita sangat butuh sistem kekebalan tubuh. Nah, ayo kita banyak-banyak makan bayam. Wah, ternyata banyak banget ya kandungan dan manfaat sayuran itu. Makanya kita tuh harus banget mengonsumsi sayuran dalam kehidupan sehari-hari. Karena tentunya masih banyak lagi kandungan dan manfaat dari jenis sayuran lainnya. Kalian bisa cari dari sumber lainnya. Setelah mempelajari apa itu sayuran, klasifikasi, dan kandungan serta manfaat sayuran, sekarang kalian ada tugas nih, yaitu mengobservasi gambar produk olahan pangan sayuran. Di sini sudah ada gambar sayur asem, sayur pare, pepes jamur, dan keripik bayam. Tugas kalian adalah menyebutkan bahan sayuran apa yang digunakan dalam setiap olahan pada gambar. Lalu teknik pengolahan apa saja yang digunakan dalam membuat olahan seperti dalam gambar. Nah, jawabannya bisa seperti ini. Contohnya, misalkan sayur asem, bahan sayurannya apa? Teknik pengolahannya bagaimana? Bisa dipahami? Nah, jika ada pertanyaan, silakan kalian bisa tanyakan di grup diskusi WhatsApp. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar mengenai apa itu sayuran, klasifikasi sayuran berdasarkan bagian tanaman yang dimakan dan pigmen yang dikandung, serta kandungan dan manfaat dalam sayuran. Ternyata kandungan dan manfaat dalam sayuran itu banyak banget ya guys. Jadi buat kamu yang gak pernah makan sayuran, ayo segera biasakan untuk memakan sayuran dalam kehidupan sehari-hari. Karena rugi banget kan kalau kalian gak bisa mendapatkan kandungan dan manfaat yang didapat dalam sayuran dengan cara yang mudah dan murah gitu. Oke, selamat mencoba. Terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.